cair itu apa? Densitas atau massa jenis adalah besarnya massa suatu zat dalam setiap satuan volume. Densitas menunjukkan seberapa rapat partikel-partikel penyusun suatu zat. Semakin rapat susunan partikelnya, maka semakin besar pula nilai densitasnya. Densitas dinyatakan dengan rumus ρ sama dengan M per V, di mana keterangan ρ adalah densitas atau massa jenis, M adalah massa zat, dan V adalah volume zat. Satuan massa jenis dalam sistem internasional adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan dalam laboratorium sering digunakan gram per mililiter. Nilai densitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama suhu dan jenis zat. Ketika suhu meningkat, volume zat cair umumnya bertambah sehingga massa jenisnya menurun. Sebaliknya, ketika suhu menurun, volume menyusut sehingga massa jenis zat meningkat. Penetapan densitas. Konsep densitas sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, minyak dapat mengapung di atas air karena massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Sebaliknya, batu akan tenggelam karena massa jenisnya lebih besar. Dalam bidang farmasi, pengukuran densitas sangat penting untuk mengontrol mutu bahan baku, maupun seperti cairan seperti sirup, emulsi, dan suspensi. Massa jenis juga digunakan untuk menghitung konsentrasi larutan serta memastikan keseragaman produk sehingga kualitas obat tetap terjaga. Tegangan permukaan adalah gaya tarik-menarik antar molekul pada permukaan zat cair yang menyebabkan permukaan cairan seolah-olah memiliki lapisan tipis yang elastis. Fenomena ini terjadi karena molekul-molekul yang berada di dalam cairan mendapatkan gaya tarik dari segala arah sehingga seimbang. Namun molekul yang berada di permukaan hanya mendapat gaya tarik ke arah dalam. Akibatnya permukaan cairan berusaha mempertahankan luas permukaannya sekecil mungkin. Faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah jenis zat cair. Setiap cairan memiliki nilai tegangan permukaan yang berbeda, karena kekuatan gaya tarik antar molekul juga berbeda. Faktor kedua adalah suhu. Semakin tinggi suhu, energi kinetik molekul meningkat sehingga gaya tarik antar molekul melemah. Akibatnya, tegangan permukaan menjadi lebih kecil. Faktor ketiga adalah penambahan zat aktif permukaan atau surfaktan seperti sabun dan deterjen. Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga air lebih mudah membasahi suatu permukaan atau bercampur dengan zat lain. Penerapan tegangan permukaan dan penutup. Tegangan permukaan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, serangga air dapat berjalan di atas permukaan air. Tetesan air cenderung berbentuk bulat dan sabun dapat membersihkan kotoran karena menurunkan tegangan permukaan air. Dalam bidang farmasi, konsep tegangan permukaan sangat penting dalam pembuatan emulsi, suspensi, obat tetes mata, serta berbagai sediaan cair lainnya. Pengaturan permukaan membantu obat menyebar lebih merata, meningkatkan stabilan kesediaan, mendukung efektivitas terapi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai densitas cair dan tegangan permukaan cair. Setelah memahami konsep dasarnya, selanjutnya kami akan melakukan praktikum untuk membuktikan teori. Setelah mempelajari teori mengenai densitas dan tegangan permukaan zat cair, pada video ini kami akan melakukan praktikum untuk membuktikan kedua konsep tersebut. Praktikum yang kami lakukan terdiri dari dua bagian. Praktikum pertama adalah densitas zat cair dengan dua perlakuan menggunakan madu, minyak goreng, air, dan sunlight. Setiap larutan yang digunakan memiliki volume 20 ml. Praktikum kedua adalah tegangan permukaan zat cair menggunakan air, bedak tabur, dan sunlight sebagai surfaktan. Tujuan praktikum ini adalah mengamati pengaruh massa jenis terhadap susunan lapisan beberapa jenis zat cair, serta mempengaruhi pengaruh urutan penuangan terhadap pembentukan lapisan. Alat yang digunakan yang pertama adalah gas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan madu saset 20 ml, minyak goreng 20 ml, air 20 ml, dan sunlight 20 ml.
Seluruh cairan memiliki volume yang sama agar perbedaan yang diamati berasal dari sifat masing-masing, bukan karena perbedaan jumlahnya. Pada perlakuan pertama, cairan dimasukkan ke dalam gelas dengan urutan 20 ml madu, 20 ml minyak, 20 ml air, dan 20 ml sunlight. Setiap cairan dituangkan secara perlahan melalui dinding gelas agar lapisan tidak langsung bercampur. Pada awal percobaan, urutan lapisan terlihat mengikuti urutan penuangan. Namun, setelah beberapa saat, cairan mulai menyesuaikan posisinya sesuai dengan massa jenis masing-masing. Madu tetap berada di bagian paling bawah karena memiliki massa jenis paling besar. Minyak yang memiliki massa jenis paling kecil cenderung berada di bagian paling atas, sedangkan air dan sunlight berada di lapisan tengah. Pada perlakuan kedua, urutan penuangan diubah menjadi 20 ml air, 20 ml madu, 20 ml sunlight, 20 ml minyak. Pada awal pengamatan terlihat lapisan berbeda dengan perlakuan pertama karena urutan penuangan juga berbeda. Namun, setelah didiamkan beberapa saat, cairan kembali menyesuaikan posisinya berdasarkan massa jenis masing-masing. Dari kedua perlakuan, disebut dapat diketahui bahwa massa jenis merupakan faktor utama yang menentukan posisi akhir setiap cairan. Sedangkan urutan penuangan hanya mengaruhi proses terbentuknya lapisan. Oleh karena itu, teknik penuangan secara perlahan sangat penting agar lapisan dapat terbentuk dengan jelas tanpa banyak pencampuran. Selanjutnya, praktikum tegangan permukaan zat cair. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati tegangan permukaan air serta mengetahui pengaruh penambahan surfakan terhadap tegangan permukaan yang ditunjukkan melalui penyebaran bedak tabur pada permukaan air. Alat yang digunakan yaitu baskom, dan bahan yang digunakan adalah air, bedak tabur, dan sunlight sebagai surfaktan. Pertama, kami mengisi sebuah wadah dengan air, kemudian menaburkan bedak tabur secara merata di atas permukaan air. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bedak tetap berada di permukaan air dengan menyebar secara merata. Selanjutnya, ujung jari dicelupkan ke dalam sunlight, kemudian disentuhkan secara perlahan pada bagian tengah permukaan air. Sesaat setelah jari menyentuh permukaan air, bedak tabur langsung bergerak menjauh dari titik sentuhan menuju ke tepi wadah. Peristiwa tersebut terjadi karena sunlight mengandung surfaktan, yaitu zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan air. Sebelum ditambahkan surfaktan, molekul-molekul air saling tarik-menarik sehingga menghasilkan tegangan permukaan yang cukup kuat. Ketika surfaktan menyentuh permukaan air, gaya tarik antar molekul air di daerah tersebut berkurang sehingga tegangan permukaan menjadi lebih rendah dibandingkan bagian permukaan yang lain. Perbedaan tegangan permukaan ini menyebabkan air bergerak dari daerah dengan tegangan permukaan lebih rendah ke daerah dengan tegangan permukaan lebih tinggi. Gerakan tersebut mendorong butiran bedak menjauh dari titik sentuhan sehingga tampak menyebar ke arah tepi wadah. Berdasarkan kedua praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa massa jenis menentukan posisi lapisan zat cair berdasarkan perbedaan densitasnya. Sedangkan surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan air yang dibuktikan dengan bergeraknya bedak tabur menjauh dari titik sentuhan. Konsep densitas dan tegangan permukaan memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bidang farmasi, seperti pada formulasi emulsi, suspensi, sirup, serta penggunaan surfaktan dalam berbagai sediaan farmasi untuk membantu proses pencampuran dan penyebaran bahan. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Terima kasih.